Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Ya, baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Semoga doa kita didengarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Baik, Ibu lihat-lihat ada bangku kosong di belakang. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Anissa Bu. Oh, Anissa, apakah masih ada yang tidak hadir lagi? Hanya salah saja Bu. Oh, hanya Anissa saja ya. Di sini ada yang tahu kenapa Anissa tidak hadir? Sakit Bu. Oh, Anissa sakit ya. Apakah ada surat izinnya? Ada Bu, itu sudah saya letakkan di meja. Oh, coba Ibu lihat dulu ya. Oh, baik. Ternyata Anissa tidak masuk karena sakit perut. Jadi, mari kita doakan Anissa supaya lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama kita untuk pembelajaran selanjutnya. Amin. Terus. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, di sini Ibu akan mengadakan pretest untuk mengetes seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik Bu. Baik anak-anak, ini soalnya sudah Ibu tampilkan di layar proyektor. Silahkan mengerjakan. Baik, untuk yang di belakang apakah terlihat soalnya? Terlihat Bu. Baik, di sini Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan pretest. Jadi, tolong mengerjakan secara fokus ya. Baik Bu. Baik, waktu tinggal 2 menit lagi. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Baik. Baik, waktu sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Ibu minta tolong satu orang untuk mengumpulkan hasil jawaban pretestnya ke depan. Baik Bu. Terima kasih. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar proyektor. Apakah sudah terlihat? Terlihat Bu. Yang di belakang apakah sudah terlihat? Terlihat Bu. Dari gambar yang ada di depan, apa yang kalian tahu dari gambar yang sudah Ibu tampilkan? Baik Bu. Baik, Rika silakan. Itu gambar artis Ahmad Dhani. Benar sekali Rika, itu adalah artis Ahmad Dhani. Apakah hanya ada Ahmad Dhani saja di depan? Saya Bu. Ya, silakan Endang. Kalau dari gambar itu ada Ahmad Dhani, kemudian ada kedua anaknya dan juga ada istrinya Bu. Oh, jadi ada Ahmad Dhani, kedua anak laki-lakinya dan juga istrinya. Ya, Bu. Oke, jadi tadi menurut Enda itu ada gambar Ahmad Dhani, kedua anak laki-lakinya dan istrinya. Nah, Ibu sekarang mau tanya Enda, bagaimana Enda tahu kalau yang di tengahnya itu ada kedua anak laki-lakinya? Iya Bu, soalnya sering lihat di televisi. Oh, jadi Enda sering melihat keluarga ini ada di televisi. Ya Bu. Ya, benar. Jadi selain pendapat dari Enda, apakah ada yang ingin berpendapat lain?
sekali jawabannya adalah jadi keluarga ini selain tadi Anda sering melihatnya di televisi, keluarga ini juga memiliki kemiripan antara anak dan juga ayah dan ibunya. Sekarang ibu mau tanya kepada kalian semua, tadi adalah menjawab bahwasanya anak laki-laki yang dari tengah itu memiliki kemiripan dengan ayah dan ibunya. Kemiripan apa yang dapat kalian amati dari gambar tersebut? Saya Bu. Baik, silakan Kak. Itu karena memiliki ciri-ciri fisik Bu. Kalau yang si A itu mirip ibunya, kalau yang si B itu mirip ayahnya. Oh, jadi ketika keduanya ini memiliki kemiripan dari ciri-ciri fisiknya. Tadi Ika menjawab bahwasanya kedua anak laki-laki ini memiliki kemiripan ciri-ciri fisik dengan kedua orang tuanya, yaitu Ahmad Dhani dan istrinya. Ibu melihat di sini ada siswa yang terlihat mengantuk. Coba silakan ayah berpendapat, apakah pendapatmu sama dengan pendapat Ika tadi atau kamu punya pendapat lain tentang gambar yang ada di depan? Saya setuju dengan pendapat Rika Bu, karena kedua laki-laki yang dari tengah itu memiliki ciri fisik yang sama dengan Ahmad Dhani dan juga ibunya dan juga istrinya. Lalu Oke, lalu apa ya? Baik, ibu lihat ayah merasa kesulitan untuk menjawab. Baik, di sini apakah ada yang ingin bantu ayah untuk menjawab? saya Bu. Baik, Yunda silakan. Menurut pengalaman saya Bu, Al-Ghazali itu mirip dari hidungnya yang mancung dan bibirnya. Baik, bagus sekali pendapat Yunda. Jadi tadi Yunda berpendapat bahwasanya Al-Ghazali ini memiliki hidung yang mancung dan tipis mirip dengan ibunya. Selain Yunda, apakah ada yang berpendapat lain? Saya Bu. Baik, Dara silakan. Kalau menurut saya dari gambar pertama itu, kalau misalnya Dul itu dia mirip sama Ahmad Dhani Bu, dilihat dari matanya, juga dilihat dari hidung yang pesek dan juga bentuk mukanya yang bulat Bu. Oke, jadi Dara berpendapat bahwasanya si Dul ini memiliki bentuk mata, hidung, dan bentuk wajah yang bulat seperti Ahmad Dhani. Ya, benar Dara? Ibu. Ya, jadi bagus sekali pendapat Dara mengenai pengamatannya terhadap Dul dan Ahmad Dhani. Baik, selain dari pendapat Yunda dan Dara tadi, apakah ada yang masih ingin berpendapat mengenai gambar yang di depan? Saya Bu. Baik, silahkan Dara. Menurut saya bentuk rambut dari Al itu lurus seperti rambut ibunya, sedangkan rambut Dul itu keriting seperti rambut Ahmad Dhani atau ayahnya. Itu. Oke, pendapat Dara, ternyata rambut si Al-Ghazali ini lurus sama seperti dengan rambut ibunya. Benar Dara? Benar Ibu.
lain? Saya, Bu. Baik, silakan Dela. Materi genetik, Bu. Benar sekali Dela. Di sini kita akan belajar mengenai materi genetik. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai topik materi genetik. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan sifat yang dimiliki pada setiap individu. Untuk yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan yang dimiliki pada setiap individu. Baik anak-anak, jadi dengan kita belajar topik materi genetik ini diharapkan kalian dapat memahami bagaimana materi genetik tersebut dapat mempengaruhi sifat atau fisik pada setiap individu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan beberapa sifat-sifat ataupun ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Jadi Ibu di sini akan bertanya bagaimana sifat-sifat tersebut bisa diturunkan dan bagaimana sifat-sifat pada setiap individu tersebut bisa berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Di sini apakah ada yang bisa menjawab? Baik, sepertinya kalian belum bisa menjawab. Jadi Ibu harapkan pertanyaan ini bisa kita jawab pada akhir pembelajaran setelah Ibu menjelaskan materi. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Untuk itu, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah bentuk pada minggu lalu ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berkumpul, Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Baik. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dan petunjuk pengerjaannya. Baik, di sini kalian coba lihat pada gambar cover pertama. Itu terlihat ada kolom kelas dan nama kelompok. Silakan kalian isi nama kelas dan kelompok kalian masing-masing. Dan jangan lupa tuliskan anggota kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya, di sini ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Yaitu di sini kalian bisa mengisi kolom yang sudah tersedia untuk kalian isi jawaban dari hasil diskusi kalian pada kolom sudah Ibu sediakan di bawah soal yang tertera. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, jika sudah mengerti, silakan kalian berdiskusi. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi. Dan di sini Ibu akan menyampaikan bahwasanya setelah kalian berdiskusi nanti,
tadi, bahwasanya Ibu akan tunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelum itu, Ibu akan tanya kepada kalian, apakah ada kelompok yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu? Saya, Bu. Wah, semangat sekali ya. Sepertinya kalian semua ingin bersedia untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, kalau begitu, Ibu tulis saja. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, perhatikan gambar di atas. Terdapat foto 3 orang anak dan 3 orang ibu. Cobalah pasangkan anak dan ibu tersebut dan jelaskan alasan kalian memilih pilihan tersebut. Menurut kelompok kami, itu adalah pasangan ibu dan anak. Adalah gambar 1 dengan B, gambar 2 dengan C, dan gambar 3 dengan A. Alasannya karena pada gambar 1 memiliki sifat atau kemiripan dengan perempuan B, yaitu pada mata yang sipit, rambut hitam, dan kulit yang putih. Pada anak nomor 2 memiliki sifat yang mirip dengan perempuan pada gambar C, yaitu rambut yang keriting dengan warna kulit hitam. Dan pada gambar 3 memiliki sifat yang mirip dengan perempuan pada gambar 1, yaitu pada warna rambut yang coklat dan bola mata yang berwarna biru. Isilah bagian yang kosong dan sertakan alasan mengapa kalian memiliki jawaban tersebut. Yang pertama kromosom, kedua RNA, yang ketiga itu DNA. Menurut kami gambar 1 adalah kromosom karena materi genetik yang tersusun atas benang-benang halus yaitu kromatin. Selanjutnya nomor 2 itu RNA, yaitu materi genetik yang tersusun atas 2 rantai nukleotida, dan yang gambar 3 itu adalah DNA yang tersusun atas 1 rantai nukleotida saja. Baik, kelompok 3, apakah sudah selesai memaparkan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Baik, di sini kelompok 3 sudah selesai memaparkan hasil diskusinya. Ibu ingin bertanya kepada kelompok lain, apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Baik, silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Menurut pandangan kami pada gambar 2 itu adalah DNA dan gambar 3 itu adalah RNA, Bu. Karena seingat kami pada waktu belajar dasar di kelas 7 yang tersusun atas 2 rantai nukleotida adalah DNA, Bu, bukan RNA. Baik, jadi kelompok 3 berpendapat bahwasanya gambar 2 itu ada gambar DNA dan gambar 3 itu gambar RNA. Benar kelompok 3? Ya, Bu. Oke. Dari hasil diskusi kelompok 1 dan 3, apakah kelompok 2 ingin menambahkan? Baik, silakan Karin. Dari kelompok 2 sama jawabannya dari kelompok 3. Oh, jadi kelompok 2 memiliki jawaban yang sama dengan kelompok 3. Oke. Baik, silakan kelompok 1 menutup presentasinya. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, mari kita kasih tepuk tangan pada kelompok 1 karena telah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Baik, jadi kelompok 1 tadi telah memaparkan hasil diskusinya yang ternyata memiliki perbedaan pendapat dengan kelompok 3 dan kelompok 2 yang memiliki pendapat yang sama. Baik, untuk itu kita akan mengetahui jawabannya setelah Ibu memaparkan hasil diskusi kalian tadi. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi yang akan Ibu jelaskan, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Ibu. Baik. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang topik materi kita, yaitu mengenai materi genetik. Jadi tolong silahkan kalian menyimak penjelasan dari Ibu ya. Ya,
Jadi, apa yang menyebabkan banyaknya perbedaan dari variasi genetik fisik tersebut? Nah, jawabannya yaitu adalah gen. Jadi, gen adalah materi genetik yang membawa kode sifat tertentu yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, di sini di sini kita bisa lihat. Nah, ada manusia, selanjutnya ada tanda panah. Nah, itu menunjukkan ada sel manusia. Nah, di dalam sel tersebut kita ketahuikan bahwasanya di dalam sel ada organel sel. Ada yang masih ingat? Tidak. Oke. Baik, di sini ada di dalam sel tersebut terdapat organel sel. Salah satunya adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel tersebut terdapat adanya kromosom. Nah, ini adalah kromosom. Jadi, ini adalah kromosom. Nah, kromosom ini tersusun atas benang-benang halus yang bernama kromatin. Nah, kromatin ini nantinya akan memanjat membentuk kromosom ketika sel akan melalui tahap pembelahan. Oke, baik. Jadi tadi kan kromosom tersusun atas benang-benang halus yang disebut kromatin. Nah, selanjutnya apabila kita membesar, kromosom ini memiliki benang-benang lebih halus yang memadat. Nah, benang-benang halus yang memadat ini itu membentuk sebuah gulungan yang di dalamnya terdapat DNA dan histon, protein histon. Jadi yang berwarna merah ini adalah histon dan DNA. Nah, DNA ini akan membungkus protein histon dan akan memadat membentuk benang-benang halus yang nantinya akan menyusun dari kromosom tadi. Jadi, lebih jelasnya, kromosom tadi adalah struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian materi DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang menggunakan DNA tersebut. Selanjutnya ada DNA atau dikenal deoxyribonucleic acid. Nah, DNA ini adalah molekul yang berbentuk double helix yang membawa kode genetik atau sifat-sifat makhluk hidup yang kita sebut dengan gen. Nah, coba perhatikan ke layar proyektor. Di sini ada kromosom manusia. Nah, kromosom manusia itu terdiri dari 23 pasang atau berjumlah 46 kromosom. Nah, ini adalah gambar dari kromosom manusia, yaitu kromosom manusia itu sudah berpasang-pasangan, yaitu ada kromosom pasangan 1 sampai dengan kromosom pasangan 23. Nah, dari kita tahu bahwasanya kromosom 1 sampai dengan kromosom 23 ini kita bisa sebutnya sebagai autosom atau kromosom sel tubuh. Dan kromosom yang paling terakhir yaitu kromosom 23 ini merupakan kromosom yang kita sebut sebagai kromosom atau sel kelamin. Dan nantinya kromosom pasangan terakhir ini, kromosom 23 ini nantinya akan menentukan jenis kelamin dari setiap individu yang akan dilahirkan. Sampai di sini paham? Tahu. Baik, next. Jadi selanjutnya ada perbedaan kromosom antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sendiri yaitu berjumlah 46 pasang, yaitu 44 atau laki-laki tersebut memiliki 44 atau 22 pasang autosom dan satu pasangnya itu gonosom. Nah, gonosom yang ini memiliki kode genetik X dan Y. Dan yang untuk perempuan sendiri yaitu memiliki 24 atau 22 pasang autosom dan satu pasang gonosom yang kita sebut XX.
Baik, next. Selanjutnya mengenai materi genetik. Nah, materi genetik seperti yang kalian ketahui tadi, ada yang menyebutkan bahwasanya gambar dua tersebut merupakan RNA, dan yang menyebutkan bahwasanya gambar dua tadi merupakan gambar DNA. Nah, kita telah mengetahui bahwasanya materi genetik itu ada dua, ada DNA dan RNA. Nah, di sini ibu menjelaskan mengenai DNA. Nah, DNA sendiri itu memiliki 3 susunan, yaitu ada gugus fosfat, guguran pertasa, dan basis nitrogen. Untuk gugus fosfat sendiri yaitu pada bagian ini ada gugus fosfat. Selanjutnya itu ada gula pertasa. Gula pertasa yang ada pada DNA itu adalah gula deoksiribosa, yaitu ini adalah gula pertasa. Penta itu adalah 5 jadi 5, jadi dia itu berbentuk segi 5, jadi bisa disebut sebagai gula pentasa. Nah, gula pentasanya itu bernama gula deoksiribosa. Selanjutnya itu ada basis nitrogen. Nah, basis nitrogen pada DNA itu ada 2 tipe, yaitu basa purik dan basa glicis. DNA ini yang terdapat di dalam sel selanjutnya akan mengalami transkripsi atau pengkopian menjadi RNA. Nah, selanjutnya RNA ini akan keluar dari inti sel menuju ribosom. Nah, di dalam ribosom tersebut RNA akan menerjemahkan, akan diterjemahkan. Selanjutnya pada ribosom tersebut yaitu akan mengandung asam amino pada sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma tersebut terdapat asam amino. Nah, asam amino dan RNA tersebut akan membentuk protein. Nah, protein ini selanjutnya yang akan menyusun sel. Nah, sel ini nantinya akan menyusun jaringan akan menyusun organ. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa tahu bahwasanya perbedaan DNA itu sangat berpengaruh terhadap terbentuknya organ-organ lainnya, yaitu ada organ paru-paru, jantung, lambung, dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki ciri fisik yang berbeda dari individu lainnya itu karena perbedaan protein. Ya kan? Perbedaan protein yang terbentuk dari perbedaan DNA dan RNA yang berbeda. Baik. Jadi cukup dari pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Bu. Ini loh, saya Bu. Baik, silakan Ayla. Baik Bu, jadi kita hari ini belajar mengenai kualitas singkat, yaitu tentang materi genetik DNA dan RNA. Materi genetik inilah yang membuat setiap individu yang lahir memiliki sifat yang berbeda seperti warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, warna rambut, dan sebagainya. Baik, benar sekali Ayah, bahwasanya benar sekali pendapat Ayah, yaitu mengenai kesimpulan kita pada pertemuan pagi hari ini. Baik, terima kasih Ayah atas kesimpulannya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai.